What's up? Kembali dengan Ompe dan Chibi, yeay! Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pengaftirkan menggunakan HVS yang dibalur minyak dan polyfilm dalam pembuatan kaos BMX Mary. Bagi yang belum tahu, BMX Mary adalah kaos terbaik pada tahun 2016. Mengapa BMX Mary adalah kaos terbaik di dunia? Mangga boleh klik link di atas. Sebelum kita masuk pada pengaftirkan kaos BMX Mary menggunakan polyfilm, mari kita bahas dulu tentang film positives. Film positives, atau kalau yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan film saja, adalah hasil print yang akan digunakan dalam mengaftir gambar pada screen. Nah, film positives adalah lembaran kertas atau polyester yang diprint menggunakan tinta elektrostatik bila menggunakan printer laser, atau tinta inkjet yang berfungsi untuk memblok sinar ultraviolet yang menyinari obat aftershave. Bagian yang terblok dan tidak tersinari ultraviolet akan mudah untuk terurai bila disemprot menggunakan air. Kalau menurut Scott Fresner pada bukunya How to Print T-shirts for Fun and Profit, film positives bisa dibedakan atas alat printnya, yang dibagi atas image setter, satu metode pembuatan film yang biasa digunakan untuk mencetak majalah karena resolusinya yang bisa melebihi 1200 dpi bahkan sampai 2560 dpi. Kemudian yang paling umum adalah laser printer yang menggunakan toner dan suhu panas dalam menghitamkan kertas kalkir HVS atau Kodak Trace yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan laser asetat. Kemudian ada juga yang disebut dry film system, sebuah alat yang mencetak pada media yang transparan dan tidak buram susu seperti kalkir atau Kodak Trace. Alat ini tidak menggunakan kimia dan hasilnya mirip dengan image setter, namun resolusinya hanya hingga 600 dpi, tidak sampai 1200 dpi seperti image setter. Alat ini tidak umum di Indonesia, mungkin karena harganya yang ada di kisaran $6.500 sampai $30.000. Alat berikutnya yang Ompe dan Chibi gunakan di parental adalah inkjet printer. Hasil inkjet printer di awal tahun 2000 harus menggunakan kertas plastik khusus yang disebut dengan polyester atau polyfilm, dan pada awalnya tidak tahan air. Namun di zaman ini printer inkjet seperti Epson L1300 tintanya sudah lebih tahan terhadap minyak dan sangat pekat meskipun pada kertas HVS. Parental pada awal tahun 2001 selalu menggunakan laser printer dan kalkir dengan gramasi 80 gram. Pada tahun 2010, Parental mulai menggunakan HVS dan minyak goreng. Bukan karena harganya yang jauh lebih murah, namun karena HVS 80 gram lebih stabil bila terkena suhu panas laser printer dan hampir tidak ada penyusutan. Pada tahun 2015, Parental mulai pindah menggunakan inkjet printer Epson L1200, 1300, dan L120A4, L1300A3 di print di atas kertas HVS. Mas Benny Raharjo mengangkat penggunaan HVS pada bukunya Screen Printing Handbook bahwa tidak disarankan menggunakan HVS pada kerjaan screen printing profesional karena kualitasnya kurang baik. HVS memiliki hitam yang tidak pekat dan tidak memiliki transparansi yang baik hingga mempersulit proses penyinaran. Kertas HVS yang dilumuri minyak juga sangat mudah terkontaminasi oleh debu atau kotoran, sehingga butuh pengamatan ekstra setelah melakukan developing karena rawan menyebabkan pinhole. Namun, Mas Benny juga mengungkapkan bahwa pernyataan di atas pastinya akan dapat banyak protes screen printer yang terbiasa menggunakan HVS, dan pilihan adalah hak masing-masing ahli sablon seperti Ompe yang selalu menggunakan HVS. Dalam menentukan kualitas film positives, menurut buku Screen Printing A Contemporary Approach karya Samuel B. Hoff, ada 3 hal yang utama menjadi penentu, yaitu kualitas kepekatan gambar atau image density,
kualitas kepekatan dasar atau film based density, dan yang terakhir adalah resolution dari hasil film positif yang diukur dalam DPI. Samuel menyatakan bahwa kualitas film positif memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan kualitas sablonan. Tidak mungkin sablonan akan lebih baik daripada film yang dicetak. Ia menyatakan garbage in, garbage out, yang artinya bila filmnya juga sudah sampah, maka hasil sablonan pun akan menjadi sampah. Kemudian, ada juga 3 hal tambahan yang menentukan kualitas film positif, yaitu film emotion orientation, film layering, dan terakhir film inspection. Mari kita bahas 3 hal utama, yaitu image density, film density, dan resolution. Density artinya kemampuan dalam menghentikan cahaya pada sebuah area yang gelap dari sebuah gambar fotografis. Density atau kepekatannya harus mampu menghalangi cahaya ultraviolet yang dapat mematangkan atau membakar obat afdruk pada monil. Hal ini juga disebut dengan Dmax atau kepekatan maksimum dari film. Density diukur dari angka 0,0 sampai 4. 0,0 artinya 100% cahaya akan lewat, dan 4 artinya 100% cahaya tidak dapat tembus. Kalkir yang diprint menggunakan laser printer memiliki Dmax 2,8, di mana hasil image setter memiliki Dmax 4. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah film based density atau kepekatan bahan atau medium yang kita gunakan untuk print. Hal ini diukur dengan satuan Dmin, ya, yang mengukur sebagaimana mudahnya cahaya dapat melewati sebuah bahan yang kita gunakan. Polyester film yang transparan contohnya memiliki Dmin 0,05 yang menyebabkan cahaya bisa lewat sebanyak 89%. Kalkir yang translucent adalah istilah bagi bahan yang tidak bening namun agak putih susu. Nah, kalkir memiliki Dmin sebanyak 0,19 sehingga cahaya yang dapat lewat hanya 65%. Jadi, gabungan antara Dmax dan Dmin yang menentukan waktu penyinaran. Contohnya bila menggunakan image setter transparan, kita membutuhkan 2 menit untuk afterwork film. Kalkir membutuhkan 5 menit karena translucent. Namun bila Dmax-nya toner terlalu rendah, maka hal tersebut bisa membakar dan mematangkan bagian yang seharusnya tidak terkena sinar. Singkat kata, pengalaman Ompe saat afterwork menggunakan inkjet printer L1300 menggunakan HVS 80 gram, Dmin-nya mungkin sekitar 65% seperti kalkir. Namun karena settingan kepekatan tinta printernya saya setel di atas high, maka Dmax-nya mungkin juga lebih pekat daripada laser printer yang berada di angka 2,8. Hal ketiga adalah resolusi DPI dari printer. Hal ini sudah diangkat pada episode 7 tentang LPI dan PPI. Namun saya ulang sedikit. DPI pada inkjet printer hanya sampai 300 DPI. Hal tersebut membuat LPI halftone menjadi kotak-kotak dan tidak sepenuhnya bulat. Berbeda dengan laser printer yang bisa diprint sampai 600 DPI dan image setter yang bisa mencetak hingga 2560 DPI. Nah, tingkat ketinggian DPI printer sangat berpengaruh pada mulus atau tidaknya sebuah garis, dot, atau huruf yang akan kita afterwork. Menurut Ompe sendiri, sejauh ini printer 300 DPI sudah cukup baik karena print resolution Ompe yang gunakan membuat halftone juga 300 DPI pada program Photoshop CS2. Nah, mari kita bandingkan afterwork BMBX Mary menggunakan polyfilm dan HVS 80 GSM di episode 8 ini. Semua tinta yang digunakan pada episode 8 adalah tinta Unimate tipe Light dari toko sablon SPS. Tinta ini karakternya transparan dengan opacity 5%
dan bagus dijalankan wet on wet. Mangga disaksikan hasil eksperimen kami, dan salam gesut! Yo, what's up? Kembali dengan Om P, Dian, dan Cibi. Nah, kali ini kita mau membahas perbedaan HVS dan polyfilm. Ya. Kalau kata Mang Beni, Mang Beni, Pak Beni, Mas Beni Raharjo, HVS itu tidak bagus. Jadi disarankan jangan pakai HVS, tapi pakai polyfilm. Nah, tetapi saya sejak pakai laser printer zaman dulu kan suka pakai kalkir atau Kodactris. Ya. Si Kodactris itu atau kalkir itu suka nyusut. Gitu, ya. Sedangkan pakai HVS dia lebih stabil. Nggak nyusut berarti Om? Nggak nyusut. Nah, lebih stabil aja. Ya. Tapi mungkin nyusut tapi dikit. Nah, kalau teorinya Dian polyfilm, karena dia kan tinta, dia tidak ada panas. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada suhu yang membuat film-film nyusut. Ya. Nah, penyakitnya kalau nyusut itu, jadi contohnya sekarang saya ngeprint nih 10 lembar. Nah, mungkin 90 derajat suhunya si printernya. Ya. Nah, pas besok saya ngeprint lagi 2 lembar, ada yang kurang. Suhunya mungkin 70 derajat atau 110 derajat. Jadi nyusutnya beda-beda. Gitu. Ya. Jadi memang kalau di buku dibilang kalau kita mau ngeprint harus sekaligus. Ya, nggak boleh dinantiin. Nah, kalau Dian tadi udah pakai polyfilm kan? Udah pakai polyfilm, Om. Gimana? Saya terus terang melanjutkan dari yang 55 LPI dengan yang 75 LPI. Iya, jadi di episode kali ini saya hanya ngeprint abu-abu sama putih yang 75 LPI. Iya. Gitu. Tapi bedanya yang satu di polyfilm dan yang satu kita bandingin dengan yang dulu, yang di HVS. HVS ya. Gitu. Nah, gimana pas nyemprot itu berapa pas nyinarinnya berapa menit? Itu beda-beda Om, karena yang pertama di T90 iya, saya ngambil 3 menit. 3 menit. Yang satu warna abu iya, di 5 menit Om. 5 menit? Ya. Oh, beda 2 menit ya? Beda 2 menit. Kenapa dibedain? Karena lembut ya, dan ada yang skill yang harus pakai angin, pakai air, kayak gitu. Jadi lebih kuat lah Om. Iya, karena waktu nyemprot. Dian itu nyemprotnya itu bukan hanya pakai alat semprot dari Mas Bolek, tetapi kita pakai kompresor juga sekarang kompresor. Ya. Kita udah ada semprotan sebenarnya mah buat ngecat. Ya buat betul. Airbrush gitu. Tapi kita pakai buat ngaftret ya, keunggulannya beda dengan yang alat semprot lain, dia ada angin. Ya. Betul. Jadi kita bisa ngebuang afterkan lendir itu dengan angin langsung. Oke, Dian, kita coba sekarang. Oke. Salam gesut.
Oke. Bagus ya Dian Ini saya belum ngebandingin, kita belum yang 75 HVS ya. HVS belum. Udah kelihatan bagus Detail garis-garis kena semua. Ini ada. Ini kemarin nggak ada. Ini sekarang 1, 2, 3, 4. Iya. Apa namanya si tape-nya ya, bagian kasetnya dia kena semua ya. Terus gradasinya nggak kelihatan rasternya. Ya. Mungkin karena 75. 75 ya. Smooth ya, ini paling sedikit nih ada pinhole, ada bocor dikit. Wah, saya nggak harus ngebandingin juga udah kelihatan ini bagus. Udah deh, lanjut yang apa namanya, yang HVS. Siap. Oke, Dian udah selesai, Om. Iya, dua-duanya udah digesut ya. Udah, Om. Ini yang 75 HVS juga sebenarnya nggak jelek. Ya. Jadi kalau kita bandingin, ini gesutannya sama-sama, Om. ya, tadi itu 4 kali ya. 4 kali base. Abu 3. Iya. Tinta sama, kita pakai tinta merek Unimate, tipe light, yang karakteristiknya transparan. Nah ini putihnya kita pakai yang B ya. Yang B. Unimate tipe light yang bluish. Tapi kalau buat putih atas memang kurang bagus ya. Harus, menurut saya sih yang R lebih bagus. Oke, ini polyfilm. Dia lebih lembut ya. Padahal sama-sama 75. Sampai bawah juga dapet. Ini sih yang saya suka tape-nya sih. Kalau dapat dua-duanya juga dapat ya, antara ini dengan ini dua-duanya juga dapat sebenarnya. Tapi ini yang paling atas nih. Nih. Yang paling atas di ini nggak dapat. Di apa namanya? HVS. Ini kan masih ada yang terakhir. Iya. Ini nggak ada. Terus ini ada dot gain. Di HVS dia ada dot gain. Jadi si dot-dotnya itu membesar ya. Jadi tambah gede. Jadi terasanya lebih kasar gitu, lebih tebal. Tapi kalau raster, oh iya bener nih dot gain nih semua nih. Garis-garis lebih tegas di polyfilm ya. Garis-garis ya. Ya, dia lebih tegas di polyfilm. Oke. Gradasi. Ini acak-acakan nih. HVS nih acak-acakan nih si ininya. Tangannya. Kalau masalah bisa atau enggak, dua-duanya bisa. Iya, betul. Ya. Dua-duanya bisa. Tapi kalau masalah lembut, ini terus terang di raster 20% atau 15%, jauh lebih bagus hasil polyfilm. Ini kan hilang-hilang nih. Ya. Blok-bloknya hilang-hilang. Terus ini juga dia lebih tebal jadinya, nggak ada garis putih gitu. Sedangkan ini masih raster, masih kelihatan. Jadi kalau ini terutama di muka nih, pipi. Ini kasar banget ini. Jadi
kata Mas Beni Raharjo itu ada benarnya juga. Apakah bisa? Bisa, tetapi memang kalau kita ngejar kualitas, ya Polyfilm itu yang paling benar. Ya. Untuk masalah ngafdruknya gimana, Dian? Kalau untuk masalah updruk dari raster, Om, ya kalau pengalaman saya dari kertas itu biasanya dotnya itu lebih membesar, Om. Oke. Lebih membesar. Ya, dot gain ya. Ya, nanti munculnya jadi dot gain. Oke. Kalau untuk polyfilm ya seperti di polyfilm raster, ya nempel aja ke screen raster seperti itu, Om. Jadi nggak membesar gitu ya. Kayak gitu. Ini kan paling kelihatan di sini garisnya gede, di sini masih kelihatan raster. Lebih keluar lah, Om, bisa kelihatan di sini, Om. Iya. Jadi sebenarnya ya jujur aja sih nggak bagus kalau apa namanya. Saran saya kalau kita mau main di HVS, jangan di 75 LPI, tapi di 55 aja. 45, 55 itu oke. Tapi kalau kita udah ngomong di raster-raster lembut, 75, 65 mungkin juga ya. Pakai polyfilm. Ya. Jadi ini terbukti di BMBX Mary Project ini emang apa namanya? Hasil dari polyfilm, dia rasternya lebih terkontrol. Oke, Dian, thank you. Kita dapat ilmu baru. Alhamdulillah, Om. Dapat ilmu baru, moga-moga bermanfaat. Amin. Ya, buat teman-teman yang apa namanya suka dengan detail, ya pantengin terus BMBX Mary Project. Ini kita masih ada beberapa episode lagi sampai di episode terakhir. Saya akan ngirim ke Septi dan saya akan laporan. Ini hasilnya seperti ini, pakai ini hasilnya seperti ini. Jadi biar informasinya juga moga-moga tersebar di seluruh Indonesia buat teman-teman yang menikmati BMBX Mary Project. Terima kasih juga buat sponsor Toko Sablon SPS yang sudah memprovide kita dengan tinta-tinta keren tipe light, Unimate tipe light yang karakteristiknya itu 5% kalau kita jalan wet on wet sekali aja dengan rakel yang keras. Oke, dan Dian, thank you. Dan kita salam gesut.